Kami coba memberikan bahasan untuk pencerahan dan edukasi masalah-masalah bahasa gitu. Karena sekarang yang bermasalah bukan bahasanya Pak Ibu. Yang bermasalah itu ada permainan logika yang banyak ditampilkan. Itu pola-polanya, pola-pola orang-orang mustasyrikin gitu, orientalis. Ya. Orientalis itu orang-orang yang memang mendalami hal tertentu dengan dua tujuan. Kalau bukan ingin merendahkan orang timur, itu ingin spesifik langsung menepikan Islam dalam kehidupan di muka bumi ini. Caranya banyak. Salah satunya bermain lewat logika, dan itu yang tidak mudah. Tidak mudah. Saya beri contoh begini misalnya ya. Sekarang kan banyak dimunculkan ya. Baik, saya langsung saja misalnya ada pernyataan satu kontroversial yang sekarang marak yang disebarkan di menit ke-19 detik ke-12 di Kepulauan Seribu gitu kan. Disampaikan dibohongin pakai Al-Maidah 51 ya. Saya cuma ngambil contoh ya, terlepas dari peristiwa apapun, saya akan coba tidak masuk, ini tidak ada kaitan dengan masalah-masalah duniawi semacam pilkada ya kan, dan pil-pil yang lain, itu biarkan saja ya. Saya hanya fokus kepada analisis tentang kebahasaan yang muncul. Sekarang dimunculkan begini misalnya, dibohongin pakai Al-Maidah 51, itu sebetulnya ingin diarahkan kepada konteks berbeda, tapi karena nggak punya celah dalam kebahasaan, dia masuk lewat ilmu mantik. Nggak ada celah di semantik, ya masuk lewat mantik. Semantik itu linguistik, aspek bahasanya. Bapak Ibu sekalian, kalau Anda mengucapkan kalimat seperti ini, itu jelas dalam kaidah bahasa bermasalah. Ya, bermasalah karena yang paling bermasalah dalam ilmu bahasa itu predikatnya, kata kerjanya. Bukan keterangan, bukan objek, bukan subjek. Itu hanya penekanan makna. Tapi setiap kalimat dalam bahasa apapun, itu yang akan menentukan itu pekerjaannya. Jadi dalam kalimat dibohongin pakai Al-Maidah 51, yang akan menentukan, ya, Al-Maidahnya netral. Netral ini, kalimatnya kalimat positif, netral, nggak ada masalah. Tapi di mana dia dilekatkan dengan kalimat apa? Kalau dilekatkan dengan pekerjaan yang positif, jadi positif. Ya, dimuliakan dengan Al-Maidah 51 misalkan, misal, jadi positif kan? Tapi kalau Anda lekatkan pada kalimat yang negatif, maka ikut jadi negatif di situ. Jadi yang menentukan di sini kalimat dibohonginnya, bukan kalimat pakainya atau Al-Maidahnya. Ini konteks yang lain, ya, konteks yang lain. Jadi kalau Anda rubah kalimatnya menjadi begini misal, ya, dibohongin pakai Al-Maidah 51, dibohongin Al-Maidah 51. Ya, ada yang mengatakan ini berbeda. Memang betul secara makna ada perbedaan. Dibohongin pakai Al-Maidah 51, Al-Maidahnya menjadi alat untuk kebohongan. Dibohongin Al-Maidah 51, maka Al-Maidahnya bohong, gitu kan? Ya, bukan cuma alat tapi isinya bohong. Baik, tapi mohon maaf, ini tidak merubah makna. Keduanya tetap menunjukkan ada aktivitas kebohongan yang dilakukan. Baik pakai ataupun tidak pakai. Jelas sampai sini ya? Jadi masalahnya pada predikatnya kalimatnya. Nah sekarang kan ada kesan begini, ada permainan pemikiran, seakan-akan ingin mengesankan begini, ini asalnya nggak ada masalah. Cuman ada orang merubah transip kalimat dari pakainya dibuang, kemudian menjadi Al-Maidah 51. Asalnya kan ada aktivitas pukul di situ. Nah akhirnya orang tidak menemukan celah yang pertama ini, dia masuk ke celah yang kedua. Dia kasih analogi lain, tetap itu beda. Bahkan saya agak bingung ya, yang menyampaikan ada yang bergelar profesor, guru besar, membuat sebuah pernyataan. Menurut saya tidak harus menjadi guru besar dan profesor untuk memahami logika ini. Gampang gitu kan? Ya, insya Allah. Ya, anak TK aja mungkin belum paham gitu kan? Untuk TK gitu kan? Tapi kita kan bukan anak TK. Kita bukan anak TK gitu kan? Kita orang-orang yang punya nalar, yang diberikan karunia oleh Allah untuk berpikir. Jadi jangan sembarangan kalau bicara sama manusia itu, hati-hati karena manusia punya daya pikir. Ya, maka dikatakan, kami berikan analogi, makan pakai sendok dengan makan sendok kan beda. Makan pakai sendok berarti sendoknya digunakan sebagai alat makan. Makan sendok, sendok yang dimakan. Kata orang ini kan beda. Beda mana kan? Masya Allah, kalau diungkapkan seketika dengan kalimat yang cepat, Anda bisa mikir, oh iya ya, oh iya. Tapi kalau kita gali dengan sisi logika, itu perbandingan yang sangat salah, komparasi yang keliru. Bapak Ibu sekalian, makan pakai sendok itu kalimat aktif, dibohongin kalimat pasif. Kalau Anda ingin membandingkan sesuatu harus sama, nggak bisa begini. Mic dibandingkan sama spidol, nggak akan nyambung. Mic dengan mic lagi, mana mic satu lagi itu? Ya, ya. Di sini, ya, pelan-pelan. Aktif bandingkan dengannya aktif lagi, itu baru nyambung. Pasif bandingkan dengan pasif, itu baru ketemu. Makan pakai sendok, makan pakai tangan. Makan sendok, makan tangan. Kalau pengen silahkan. Itu baru nyambung. Di mananya serupa. Makan pakai sendok, makan pakai tangan. Jadi sendok dan tangan digunakan sebagai alat makan. Makan sendok, makan tangan, sendok atau tangannya yang dimakan. Seimbang. Tapi kalau pasif dengan pasif lagi.
Dibohongin pakai Al-Maidah 51, dibohongin Al-Maidah 51, dipukul pakai mic, dipukul mic, baru nyambung. Silakan cek. Ya, akan sama rasanya, sama nilainya. Nah, itu logika itu dibawa dalam hal kehidupan kita dengan konsep yang luas. Pilih mana? Pilih mana? Pemimpin non-muslim tapi jujur, atau orang Islam yang koruptor? Baik, hati-hati. Kalau Anda sudah mendengar satu kalimat bikin Anda bingung, berarti ada yang salah dalam frasenya. Ada yang keliru. Ya. Jadi kalau kalimatnya aneh, jangan ikut-ikutan aneh untuk menilainya. Pasti ada masalah di situ. Pasti ada yang keliru. Jadi dua komparasi yang tidak seimbang tidak akan melahirkan jawaban. Tidak akan melahirkan jawaban. Ya, kalau Anda ingin bandingkan yang jujur dengan yang jujur lagi, pilih mana? Non-muslim yang jujur atau orang Islam yang jujur, baru seimbang. Ya. Sama pilihan kedua, Anda pilih mana? Non-muslim yang tidak jujur atau orang Islam yang tidak jujur? Pilih mana? Pilih yang lain. Gak ada pilihan di situ juga. Ya. Pilih. Nah, jadi kalau Anda sekiranya, mohon maaf, ingin mengungkapkan kalimat yang tidak terkait dengan perasaan orang, ucapkan kala sendirian. Silahkan aja kalau Anda ingin mencela misalnya kan, hati-hati jangan di depan orang. Kalimatnya mungkin gak bermasalah, tapi maknanya akan melahirkan rasa pada orang lain. Anda ingin mencela misalnya kan, gak usah cela orang lain, lebih baik kalau sendirian aja. Ya, berdiri di depan cermin, silahkan cela. Dasar kamu jahat, kamu bodoh, kamu macam-macam. Yang Anda lihat cermin tuh, Anda kelihatan siapa orang yang cela itu. Gampang. Kalau nyerah orang lain akan ada masalah. Saya punya masalah dengan orang Bekasi, Allahu Akbar, susah, saya pindah ke Jakarta. Betapa ada masalah, saya pindah ke Palembang. Palembang ada masalah, pindah ke tempat di Indonesia. Orang Indonesia gak terima saya pindah ke negara lain. Anda cari masalah dengan Allah, mau lari kemana? Dan Allah akan tampakkan itu. Ya, semuka bumi akan lihat Anda. Gak akan, Masya Allah, perhatian, gak akan bisa mengelak Anda. Anda perhatian, silakan mau Anda bawa misalnya pasukan yang paling hebat, silakan aja. Ya, datang ke sini bawa pasukan, ya, bawa kendaraan ini, silakan aja. Mau lapis baja, lapis platinum, silakan aja. Ya, gak akan ngaruh. Ya, karena ini masalahnya bukan masalah-masalah sepele, ini masalah hati, kan? Yang harus kemudian diberikan koreksi dengan sifat-sifat yang terbaik. Semakin tidak cepat diselesaikan, semakin banyak persoalan yang akan muncul. Karena itu, kalau kita tidak bisa memberikan solusi, jangan ikut-ikutan cari masalah. Ya, setidaknya doakan dengan baik, kemudian dakwahi dengan lembut, jangan nyumbang masalah lagi. Ya, di antara yang nyumbang masalah apa? Balas mencela lagi, kan? Nulis yang tidak baik lagi. Kalau ada orang nulis tidak baik, Anda jawab dengan yang baik. Ya. Wah, ini indikasinya korupsi 100 miliar. Ya, silahkan dicek aja, kan? KPK harus turun tangan, turun kaki juga boleh, kan? Apa aja. Ya, nggak usah terlalu serius pada yang seperti itu. Jawab kalimat-kalimat yang baik itu, gampang. Ya. Jadi akan kelihatan di situ nilainya. Karena ternyata dari hari ke hari persaingan untuk beramal saleh itu semakin ketat. Seperti orang-orang yang beramal salah pun bersaing dengan ketat. Sekarang konsep sabar itu tidak hanya diterapkan oleh orang beramal saleh, tapi orang berbuat salah pun bisa sabar gitu. Ada orang korupsi bisa sabar dengan perbuatan korupsinya. Pencuri begitu sabar merumuskan bagaimana caranya dia bisa mencuri dan berhasil. Jadi kalau pencuri saja bisa sabar, kenapa antum yang amal saleh tidak bisa sabar? Koruptor bisa sabar, kenapa antum tidak bisa bersabar dalam kejujuran? Jadi teman-teman sekalian, karena itulah penting bagi kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu diberi kekuatan dalam kebaikan. Nah, saat Anda akan berbuat baik pun, ternyata persaingannya tidak mudah. Saya perhatikan sampai ke beberapa hari ini, jangankan persaingan untuk hidup, untuk meninggal pun masih bersaing juga itu. Betul. Saya beri contoh begini. Dalam suasana hidup ya, beberapa hari sekarang kami amati, Masya Allah, luar biasa. Anak-anak kecil itu dari jam 5:30 menjelang maghrib sudah menggunakan tasnya. Lalu mereka berlari ceria ke masjid, sholat berjamaah di masjid sebelum dipanggil Pak, sebelum azan. Setelah itu mereka mengaji, Masya Allah, i'tikaf di masjidnya sampai isya. Setelah isya mereka mengulangi lagi pelajarannya, baru kemudian pulang. Masya Allah, anak 4 tahun, 5 tahun belum balik. Walaupun meninggal dunia belum berlaku taklif, hisab belum ada pada mereka karena belum taklif ya, belum balik. Tapi sudah mau datang ke masjid sebelum waktunya adzan. Salat berjamaah, i'tikaf di masjid, menunggu isya. Kemudian setelah isya mengevaluasi kembali pelajarannya, 5 kebaikan.
Jadi kalau Anda yang 40 tahun, 50 tahun baru datang ke masjid saat azan, Anda kalah sama anak usia 45 tahun. Kalau Anda tidak salat berjamaah, Anda kalah sama usia 4 dan 5 tahun. Kalau Anda di masjid tidak i'tikaf, Anda kalah sama anak usia 4 5 tahun. Kalau Anda tidak isyaknya tidak ke masjid pula, Anda kalah sama anak usia 4 dan 5 tahun. Kalau ba'da isya Anda tidak evaluasi diri, Anda pun masih kalah juga sama anak usia 4 5 tahun. Jadi kalau Anda diberikan 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, masih belum bisa bersaing dengan anak usia 4 5 tahun yang belum dihisab, Anda mau kemana sebetulnya? Ini poin ya. Nah, bersaing dengan mulia ini kan, Masya Allah, orang biasa, bukan ustazah, kalangan biasa. Ketika kami datang, belum dimandikan saja, ya masih ditutup baru diketahui ini, itu Masya Allah, jamaah-jamaah subuh, tetangga kerabat sudah pada datang gitu. Ya, saya pikir ini siapa ini orang ini? Masya Allah, luar biasa. Dari yang kenal sampai yang tidak kenal terbawa datang. Ternyata Masya Allah, perempuan yang rajin ta'lim, mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian wafatnya dalam keadaan sedang puasa. Puasa, Masya Allah, 10 Al-Muharram itu. Sedang puasa, sore hari menyiapkan bekal untuk bukanya. Anda bayangkan, satu keluarga sedang merasakan sesuatu dalam dirinya. Quran surah 3 ayat 185 itu, kullu nafsin dha'iqatul maut, kan? Setiap yang akan didatangi maut pasti punya rasa. Ada yang mengartikan setiap yang datang maut pasti merasakan, atau ada yang mengartikan ada yang merasakan ketika mautnya datang, ya. Allahu Akbar. Langsung duduk, bukan cuma duduk, sujud Pak Bu di dapur. Sujud gitu. Saking tenangnya sujud, tidak bangun lagi. Allahu Akbar. Saya berpikir nih kan, kadang-kadang kita melihat barangkali dari kita bisa lebih baik, atau orang mungkin lebih pasti kebaikannya. Ternyata Masya Allah, banyak orang sudah mulai merubah dirinya, mendekat kepada Allah. Tidak harus menjadi seorang ustaz untuk menjadi hamba yang baik. Tidak harus menjadi si fulan untuk menjadi orang yang terbaik dalam pandangan Allah. Jadilah diri Anda, jadilah seorang hamba, dekati Allah dengan amal soleh Anda. Ini Masya Allah, perempuan wafat dalam keadaan siam, menyiapkan bekal buka untuk orang lain, dan wafat dalam keadaan sujud. Anda bersaing gitu, kita wafat dalam keadaan apa? Jangan-jangan Anda wafat saat sedang naik angkot gitu kan? Wafat sedang naik Gojek misalnya kan? Bisa terjadi gitu. Karena itu kata para ulama, jaga betul diri kita. Saat Anda akan berbuat satu kesalahan, bayangkan pada saat itu mungkin seketika kita wafat. Insya Allah kita akan terjaga. Ya, Anda yang sedang aktif bekerja, kata Allah kemudian diberikan proyek yang tidak jelas, Anda pegang pena, diminta tanda tangan. Bayangkan saat tanda tangan itu, bayangkan seketika malaikat maut datang, diwafatkan Anda. Ya. Yang itu bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup masih bersaing, Masya Allah. Mau wafat masih bersaing juga. Ya, dan dalam kehidupan ini tidak mudah persaingannya. Jadi kalau Anda, saya sarankan, tidak mampu berlomba dengan orang soleh dari sekarang memperbanyak kebaikan, sebaiknya segera berlomba dengan para pendosa untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.